Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, YouTuber keren dan paling beken di Kabupaten Subang, Babe Muda. Banyak keluhan warga kalau bikin SIM, pas bikin atau uji prakteknya katanya selalu gagal. Mereka banyaknya jatuh. Nah, yang jadi masalah, mereka bilang katanya ini ada skenario memang digagalkan. Bener apa enggak? Nah, sekarang saya ada di lokasi uji praktek bikin SIM. Bener nggak kalau itu skenario sehingga mereka banyak yang gagal? Ikuti terus sampai habis, jangan skip. Jangan lupa subscribe dulu Babe Muda.
Yoi, ternyata nggak gampang-gampang susah bro bikin apa ikut ujian praktek itu. Tadi ada 2, ada yang gagal, banyak jatuhnya maksudnya. Banyak yang jatuh, ada juga tadi yang lancar. Nah, nanti kita coba ngobrol-ngobrol sama salah satu warga yang ikut uji praktek ya. Seperti apa sih susahnya kan itu. Nah, dari sini nanti kemudian kita coba temui salah seorang anggota kepolisian yang ngurusin uji praktek. Seperti apa seharusnya dan ada apa aja sebenarnya. Jadi kita biar balance, kita biar tahu betul seperti apa praktek ini. Oke, ikutin terus ya. Oke bro, sekarang kita ketemu sama salah seorang warga ya yang ikut uji praktek tadi. Nah, kita pengen tahu seperti apa sih pengalamannya. Ya Kang, tadi gimana Kang ujian prakteknya Kang? Gampang nggak Kang? Ya gampang-gampang susah, alhamdulillah. Gampang-gampang susah ya? Iya. Ternyata uji praktek sesulit di jalanan nggak Kang? Ya sulit di sini sih dari. Ini lebih sulit ya? cicitnya. Ternyata nggak gampang Kang ya? Iya. Udah berapa kali Kang? Udah 2. 2 kali? Iya. Kemarin sama Karang ya berarti? Iya, Ya? iya. Karang yakin nggak Kang lu bisa lulus Kang? Insya Allah. Insya Allah lulus ya. Kang siapa nama Kang? Trias. Trias. Iya. Dari mana? Dari Subang Cereng. Oh sini ya. Iya. Oke bro, ternyata memang tadi pengalamannya lumayan juga ya. Kita bisa kebut-kebutan di jalan, belum tentu dia bisa ngebut di jalur. Jadi tempat uji praktek SIM. Makanya ya bikin SIM nggak nembak itu pentingnya gini bro. Kadang-kadang kita main pakai sen kanan, beloknya kiri. Kan kalau ketabrak sama belakang kan mampus itu. Jadi ya sekarang nanti kita coba pengen ketemu nih sama anggota. Emang sesusah apa sih? Nah ini nih tarifnya nih bro. Ini tarifnya. Jadi kalau ada yang ngomong ratusan ribu di atas 200, berarti ente main sama calo bro. Kalau ente main pakai jalo, wajar kalau dia minta 500 juga. Lu main calo. Nah, tadi kalau pakai sendiri nih, SIM baru cuma 120, SIM C baru cuma 100.000, perpanjang 75.000. Sebenarnya murah. Yang bikin mahal itu ternyata gara-gara calo bro. Oke bro, kita nunggu dari anggota lantasnya yang ngurusin SIM seperti apa ya. Kita tunggu, kayaknya masih sibuk tuh di dalam. Nah ini sepertinya baru udah nyantai, kita samperin aja dulu deh. Halo Dan, izin Dan. Oke, selamat siang. Oke Dan, sibuk Dan ya? Ya, kita sedang memantau kegiatan pengujian praktek Oke. yang tadi disampaikan oleh para YouTuber, kemudian para netizen katanya tingkat kesulitan di sini itu sengaja dikita oleh para penguji itu dibuat tidak lulus katanya. Nah iya tuh Dan, ini dong minta penjelasan karena ini kan rada rame. Sebenarnya materinya itu apa aja sih Dan? Oke, kita klarifikasi dulu ya, klarifikasi bahwa kita melaksanakan pengujian ini sesuai dengan Perkap 9 tentang SIM. Nah, di sini di pasal 67 itu disampaikan bahwa ujian SIM itu tidak boleh melakukan kesalahan baik di track maupun di tahapan-tahapan ujian. Jadi semuanya harus mulus untuk diuji praktek ini, sedangkan untuk diuji teori itu 70% dari jumlah ujian teori yang diujikan itu bisa lulus. Jadi maksimal nilainya adalah 74. Tapi kalau di sini tidak boleh melakukan kesalahan. Jadi pada saat melakukan kesalahan di trek pertama sudah dihentikan. Track pertama itu apa? Ngerem ya? Trek pertama ini adalah maju lurus, Maju lurus. kemudian mengerem. Rem itu ada 2 remnya, rem statis
Oke. dan rem dinamis. Rem dinamis itu direm tetapi masih berjalan. Kemudian pada saat rem statis itu berhenti. Iya. Kemudian kaki yang turun itu wajib kaki kiri. Ya, Oh iya kaki kiri. Kalau kaki kanan kan nanti kita akan tergilas oleh kendaraan lain yang Iya, ada di iya. sebelah kanan. Kemudian maju, di sini adalah reaksi untuk bisa kita berbelok ke kiri atau berbelok ke kanan dengan menggunakan bendera nih. Iya, Anggotanya nanti mengarahkan. Namun kalau untuk pada pelaksanaannya kita juga memberikan toleransi, karena kalau kita Takut dari. terdadak belokan ke kanan dia bisa menabrak. Iya. Tetapi silahkan yang enaknya mana, akan ke kiri atau ke kanan. Ini kalau ini yang ada 1 meter. Nah ini bahasa kerennya mungkin zigzag. Zigzag. Oh, Tetapi iya. sebetulnya itu adalah perubahan arah ke kiri dan ke kanan. Oke. Kita ini sebetulnya sudah enak nih standar, dari mulai kecepatan 10 km kemudian kecepatan 30 km. Jadi treknya itu sudah sesuai dengan aturan. Iya, iya. Jadi 1,5 panjang kendaraan. Ini bisa diukur, kita bisa dilihat ya. Emang ini udah 1,5. ideal dan ya. Udah besar. Iya, iya. Cuman kesulitannya kadang-kadang di kecepatan. Ya, Kang Anas, kita jelasin nih untuk ini perubahan arah atau sering dikatakan oleh masyarakat itu zigzag. Iya. Nah, perubahan arah itu ke kiri dan ke kanan. Nah, untuk perubahan arah ini di sini ada 3 perpaduan. Pertama adalah konsentrasi. Yang kedua adalah kecepatan. Yang ketiga adalah keseimbangan. Itu rumusnya Bang ya. Itu rumusnya. Tetapi kita gunakan 2 saja yang kita gunakan. Kalau kita keseimbangan, kalau yang sudah bisa pakai motor pasti kan sudah seimbang. Iya. Nah, kita gunakan rumusnya teknisnya yaitu kecepatan. Ya. Kalau belok ke kiri dan ke kanannya kan sudah bisa kalau yang sudah lulus di sini. Nah, makanya kecepatannya di sini harus konstan. Maksimalnya misalkan 40 rpm. 40 rpm itu bisa kecepatan 20, 30 atau 40 km per jam. Giginya jangan gigi 1. Kalau gigi 1 pasti loncat-loncat nih. Iya. Nah, itu teknis. Kadang-kadang masyarakat nganggap sepele dengan itu. Kemudian gasnya dimain-mainkan. Tapi kalau gasnya konstan, diam saja. Yang bermain adalah rem berarti. Iya. Rem. Tinggal kita mainkan keseimbangannya. Iya. Di situ tidak akan menyentuh trapikun dan tidak akan kaki turun. Karena kalau di jalan sering kaki turun, apalagi nih kayak yang mak zaman now nih, kadang-kadang sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Ya? Kemudian kakinya turunnya pada saat di lampu merah dua-duanya. Ya. Itu bahaya Bang ya kalau Bahaya. Harusnya kaki kiri saja. Iya. Kaki kiri saja. Jadi nanti bisa terlindas oleh kendaraan lain yang datang ke belakang. Kemudian ke trek ini, trek 8 ya. angka 8. Angka 8 iya. Angka 8 ini sangat mudah sebetulnya, tetapi kadang-kadang kita kurang reaksi untuk membalikan. Iya. Kita sudah enak meliuk ke kiri, kemudian meliuk ke kanan. Nah, itu harus perlu konsentrasi. Dan ini sangat stabil ya, standar. Berapa sih dan Standarnya. ininya dan diameternya dan? Ini diameternya itu untuk panjang itu adalah 6 kali panjang kendaraan. Ini satu lingkaran ini 3 kendaraan itu masuk. Kemudian untuk lebar ini adalah 2 kali lebar atau 2 kali setang nih, setang motor. Artinya emang udah ideal banget ya? Udah ya, tidak dirubah, tidak direkayasa, tinggal kemampuan dari Keseimbangan individu. fokus ya. Fokus konsentrasi. Nah, itu Itu adalah berbalik arah. Iya. Nah, berbalik arah, jadi pada saat kita menemui kemacetan atau kendala, kita tidak perlu turun, tetapi kita harus berbalik arah tanpa berhenti. Nah, ini akan mengurangi kemacetan. Nah, kan gini nih dan yang ramai di masyarakat itu katanya nih, makanya ini saya sengaja nih udah dari berjam-jam nih nunggu nih. Nunggu ya. Iya, kita harus tabayun dan biar enak nih informasi ke masyarakat nih. Jadi katanya kalau bikin SIM itu sudah berapa kali juga gagal. Nah, mereka katanya ini sengaja disetting scanner kayak gini biar ada yang main nih dan sebenarnya bener nggak sih kayak gitu? Atau apa sih syaratnya mereka bisa lulus itu dan? Itu tidak benar ya. Tidak Jadi, benar ya kayak gitu ya. ada beberapa yang 1 kali ujian karena dia menguasai tekniknya lulus. Lulus, iya, iya. Di teori lulus berarti kan ke praktek.
di praktek lulus berarti dia kan bisa produksi lah, Iya. cetak ya. Tapi kalau yang misalkan seperti tadi disiasati tidak lulus, Sengaja. sudah strike-nya sudah bisa dilihat Berarti itu sesuai standar. bohong bang ya kalau gitu ya. Ya Kalau- mungkin kekecewaan orang, kekecewaan orang karena dia tidak lulus, mungkin dia menyampaikan seperti itu. Tapi kalau dia diberikan arahan untuk teknisnya, dia bisa lulus Iya. Nah, kan ini paling banyak itu 3 kali lah ya gagal. 3 kali. Emang polisi sebenarnya ngasih ini nggak sih, ngasih semacam apa bukan diklat juga, kayak semacam latihan, ada Ada, nggak sih? ada. Kita mengadakan namanya safety riding. Safety Safety riding, riding itu untuk pelatihan bagi peserta uji. Itu bisa dilakukan sebelum membuat SIM ataupun pada saat membuat SIM gagal. Nah, di luar jam kerja kita menyediakan lapangan ini untuk digunakan latihan, boleh. Dan itu gratis. Gratis. Dijamin sama kita polisi. Ada pemandunya, pengujinya. Jadi dari anggota sendiri, penguji praktek, Oke. ataupun kita PHL yang sudah ditunjuk. Nah, dia sudah menguasai. Oke bro. Jadi kalau kita nggak lulus SIM itu bukan sengaja atau permainan dari pihak kepolisian, itu hoax besar. Yang benar adalah kalau kita nggak lulus berarti kita gagal latihannya, sering jatuh karena mau nggak mau jalanan, mengendarai motor di jalanan sama di trek macam kayak gini itu beda bro ya. Jadi kalau kita gagal bukan kesalahan polisi, apalagi ada rumor-rumor yang nggak baik, Minta latihan. bukan kesalahan polisi, justru polisi malah membantu bro. 3 kali gagal, tinggal ngobrol aja sama pihak kepolisian untuk minta dilatih. Ternyata di sini ada tempatnya nih. Cuma memang waktunya ya kita nunggu beres. Jam 5 beres layanan kita baru main. Oke bro, jadi begitu. Segala sesuatu harus cek, cross check, harus tabayun. Nggak boleh bikin kesimpulan yang nggak baik, justru itu fitnah. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe Babe Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.